Nah Ustadz, saya kan kebetulan bergerak di travel umroh nih. Kadang suka dengar cerita-cerita jamaah yang agak aneh di luar nalar gitu. Salah satunya, kami pernah mendengar ada jamaah yang nggak bisa lihat Ka'bah. Setelah ditelusuri oleh tim kami, katanya si ibu itu ngaku bahwa jimat, isim, ketika umroh. Nah itu gimana Ustadz? Akhirnya katanya jadi Ka'bah tuh nggak kelihatan. Nah itu saya nggak ngerti sih gimana. Saya termasuk orang yang mengkombinasikan antara medis, agama, dan psikologi. Jadi coba tiga-tiga ini terapkan ke dia. Bawa dokter, periksa dia. Bawa psikolog, cek psikologisnya. Bawa ustadz, bacakan ruqyah. Nanti bisa dapat kesimpulan. Jadi memang jamaah ini banyaklah cerita-cerita dia yang ujung-ujungnya substansinya dia ingin mengatakan bahwa dia mengalami pengalaman spiritual. Saya kemarin waktu di Makkah itu Pak Ustadz, ketemu orang putih, semuanya memang banyak orang di Makkah pakai baju ihram. Iya, dalam hati saya, kau kalau cerita gitu sama orang lain lah, jangan sama aku kau gitu. Ujung-ujungnya dia mau ngakui dia udah sampai tanah suci, dia hebat. Oh, pengakuan Psikologis. Nah, kalau ada orang ngaku-ngaku misalnya mimpi ketemu Rasulullah atau melihat Rasulullah dalam kondisi matanya terbuka misalnya. Man ra'ani fil manami, siapa yang melihat aku dalam mimpinya, faqad ra'ani, maka sesungguhnya dia sudah melihat aku. Lianna syaitana la yatamatsalu bi, karena setan tidak bisa menyerupai aku. Terus setelah ngelihat Nabi itu, what's next? Apakah menjadi orang yang lebih istiqomah, lebih tawaduk, lebih rendah hati, lebih zuhud, lebih cinta akhirat, lebih takut pada Allah, atau jadi orang yang membanggakan diri, suka cerita kemana-mana udah ketemu dengan Nabi? Apa efek dari cerita itu? Oke. Ketika dia berbangga-bangga dengan itu, mungkin nggak kalau tadi ya itu tadi jin yang menyamar juga. jin yang Dia ngompor-ngomporin. ngelihat Nabi itu sesuai dengan ciri, sifat, bentuk, fisik Nabi yang ada dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Jadi kalau ada orang baca kitab Syama'il Imam Tirmidzi yang bercerita tentang rambut Nabi, sendal Nabi, wajah Nabi, semua, terlarut dia dalam tidurnya, termimpi dia, persis seperti itu, Nabi. Tapi ketika ada orang cerita, saya ketemu dengan Nabi, Pak Ustaz. Gimana bentuknya? Jenggotnya putih, jambangnya putih, rambutnya putih. Nabi itu jenggot sama jambangnya putih hanya belasan, 14 sekitaran. Jadi kalau putih semua itu drunken master. Dewa mabuk. Nah ini yang pengen saya tanyain. Jadi ketika kita ngomongin kita dapat pengalaman spiritual, kemudian Ustadz tadi mengkombinasikan dengan kesehatan dan psikologis juga. Gimana cara membedakan bahwa ini adalah pengalaman spiritual? Itu nanti bisa kelihatan pada efek terhadap kepribadian dia. Berefek positif, lalu kemudian dari amalan-amalan dia. Ini orang nggak ada amalan, nggak ada apa, tiba-tiba naik ke Sidratul Muntaha. Ini nggak betul. Ini halu, ini psikologis. Tapi orang, dan biasanya orang yang ahli zikir, memang betul-betul buah dari zikir, dia nggak akan cerita itu. Dalam kitab Sirrul Asrar, rahasia di atas rahasia, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, mursyid tarekat Al-Qadiriyah, orang yang punya karomah itu sama seperti maaf perempuan yang pertama kali haid, malu. Jadi dia tidak akan cerita ke siapapun. Malu, dia diam aja. Sekarang mazhab halu ini menjual karomah. Betul. Cerita karomah. Padahal mestinya dia malu. Kenapa? Dan sebagiannya kalau diberikan karomah begitu, dia mohon kepada Allah, hilangkan ini Allah. Supaya apa? Supaya aku khusyuk hanya mengingat. Oh, jadi beban buat dia. Termasuk orang-orang yang mengaku hari ini indigo, bisa melihat masa depan sambil merem-merem, terus dia bilang nanti akan begini, akan begitu segala macam. Kan banyak tuh yang mengaku-ngaku seperti itu. Nah, dalam konteks agama seperti apa melihat orang-orang yang ngaku bisa melihat masa depan, melihat kalau dia hasil dari riyadhah. Riyadhah itu latihan lah, tahan makan, tahan minum, tahan ngomong, berzikir,
tiba-tiba dia mendapatkan bisikan dari malaikat namanya ilham, akan terjadi suatu bala bencana, maka banyaklah berzikir untuk menolak bala. Itu adalah buah daripada zikirnya, berarti ilham dari malaikat. Tapi kalau nggak ada itu, nggak ada ini, tiba-tiba mengaku ini, iya bisa jadi jin nenek moyangnya turun ke dia, atau jin korinnya, atau jin nonjok yang keluyuran ke dia, lalu kemudian terjadi beberapa kali betul, dijadikan sebagai entertain, menjadilah dia terus makin larut, makin hanyut dalam kesesatan. Orang begini ini mesti diselamatkan. Ini mesti ada kebijakan negara yang mengatur media. Kalau dia di internet, di media sosial, ini masuk dalam aturan undang-undang cybercrime. Supaya yang begini-begini tidak merajalela. Buktinya Cina bisa mengontrol internet, TV bisa dikontrol. Tapi ketika semuanya diundang, dikasih panggung, dibuatkan podcast, rusak umat ini. Akhirnya orang pada percaya sama statementnya dia, Ustaz. Hancur umat ini. Negara saya bilangnya tahayul itu, Ustaz. Iya. Iya, yang belum terjadi udah diomongin kan gitu. Iya, padahal Ustaz, ngeri, kalau Ustaz. ternyata itu Ustaz, jadi ada orang ini mau pesta nih Ustaz, mau pesta nikahan, dia biar supaya nggak hujan itu kan, datanglah dia kemudian ke Pawang. Ya dia nyebutnya bukan pawang, dia nyebutnya Bawang merah, Ustaz. bawang putih. Bawang. Ustaz atau kiai kan gitu. Dikasihlah hari yang tepat, kemudian tangga segala macamnya. Adalah ritual-ritual Ustaz. Dan ternyata kejadian memang nggak hujan Ustaz. Ya. Tidak hujannya itu sebetulnya memang menyalahi apa, bukan nyalahi ya. Sebetulnya udah musimnya hujan Ustaz. Tapi bisa ketika itu kemudian memang tidak hujan. Apakah memang Allah itu izinkan dari ritual orang tadi dan juga kerjasama tadi itu Ustaz? Ketika di sini ada khamar, di sini ada zam-zam, lalu kemudian saya meminum khamar, apakah Allah setuju dengan saya minum khamar? Terjadi minum khamar itu kan? Apakah Allah setuju? Enggak. Tapi kenapa bisa terjadi? Karena Allah berikan kita kudrat, iradat, kemampuan. Maka kita pakailah kemampuan ini untuk yang baik. Ya. Semua yang terjadi itu dari kudrat iradat Allah, tapi tidak semua Allah ridho. Oh, iya. Ketika saya pakai kudrat iradat yang diberikan Allah ini, kudrat kemampuan, iradat kehendak. Saya pakai kehendak saya dengan kemampuan saya untuk minum air zam-zam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Saya dapat pahala karena Allah izin dan Allah ridhoi. Tapi ketika saya pakai untuk buat maksiat, Allah nggak suka. Bukan berarti karena terjadi lalu Allah izin. Dia panggil segala jin hantu, setan. Lalu dia minta supaya hembuskan awan ini ke sana. Lalu kemudian dia pun dipertuhankan, dihebatkan menjadi dukun panggilan segala macam. Oh, ini berarti Tuhan izin. Allah tidak ridho. Rusak tauhidnya. Tapi hukum alam yang memang harusnya itu Hujan. memang bisa Ustaz ya untuk Ya kan dak Allah. Bisa dia mengalihkan awan. Hujan itu datang dari mana? Awan. Kalau awan itu ditiupkan dengan hembusan angin, bergeser dia ke sana. Bukan memberhentikan, Ustaz. Hanya menggeser. Dan doa dua. Yang pertama dengan kekuatan jin, yang kedua dengan doa minta kepada Allah. Allahumma hawalina wala alaina. Oh, ada doanya, Ustaz. Ya Allah, turunlah di sekitar kami, tapi jangan di tempat kami. Ya. Saya dengan kawan sama-sama pulang dari Mesir. Dia bilang, "Mat, kau di mana?" Saya bilang, "Aku lagi terjebak hujan ini." Kata dia, "Ku ajarkan kau doa. Allahumma hawalina, ya Allah turunkanlah di sekitar kami, jangan kepada kami." Iya. Besok pas lagi saya di kampus, saya tanya dia, "Kau di mana?" "Aku terjebak hujan." Ustaz Jin, ini ngomongin soal hujan, bentar lagi imsak di luar mendung nih. Iya. Kayaknya kita harus cepat-cepat Mendung tak nyelesain. berarti hujan. Oh, iya. Jadi ada lagunya? Yakinlah itu. Ya, wes, siap. Tapi kita tetap harus ke masjid dulu nih, ngejar supaya nggak hujan di tengah jalan. Kita gunakan kudrat iradat kita untuk mencari ridha Allah. Betul. Siap, insya Allah. Ntar temenin saya, takut ketemu yang di perempatan. Oh, boleh, ntar saya temenin. Siap. Tapi selfie dulu lagi nih. Oh iya. Nah, kita pokoknya selfie terus nih. Ini wajib. Sambil selfie Ustadz, gimana kalau ada orang yang nggak percaya dengan dunia goib? Ya, nanti dia percaya. Ini karena percaya nih jadi begini nih. Nanti insya Allah akhirnya dia percaya sendiri karena ngelihat malaikat maut. Loh, kok 7 orang itu? Iya. Oh, ada tambahan satu. Tuh kan, Ustaz, yang belakang nyala-nyala tuh, Ustaz. Lampu. Oke, 1, 2, 3 kata-kata hari ini. Kalau ada sahabat yang nyata,
Ngapain mesti nyari di alam gaib? Iya. Oke, terima kasih Tat.